Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV. Masih bersama gua Riza Prasetya. Kali ini gue udah kedatangan bintang tamu, yaitu owner dari sebuah restoran makanan nih. Sebuah tempat makanan yang digemari banyak kaum milenial. Sudah ada bersama gua Mbak Dini dari Sushi Rakyat. Halo Mbak Dini. Halo Mas Riza. Mbak Dini, aku Iya. pengen nanya-nanya nih tentang Iya. Sushi Rakyat. Boleh. Awal mulanya gimana sih Mbak? Bisa diceritain nggak sih Mbak ke Sobat Tangerang? Oh ya. Jadi tuh awal mulanya aku buka Sushi Rakyat itu tahun 2011. 2011? Ya, tepatnya tuh bulan Oktober ya. Nah, ya 2011 bulan Oktober. Dan awal mulanya lagi sebelum Oktober itu aku dulunya tuh sempat kerja juga di dunia broadcasting juga. Iya. Jadi karena memang saya lulusan broadcasting, jadi kerja di dunia broadcasting dulu. Terus 2000 September saya mutusin untuk resign karena pengen cari tempat lain. Tapi ternyata September ke Oktober itu nyari kerjaan sana sini nggak dapat. Jadi akhirnya ya dulu kan kerjanya sibuk banget ya, namanya juga broadcaster kan, jadi kayak malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu kan. Jadi aku bosen banget di rumah. Akhirnya ngapain ya gitu. Terus akhirnya karena memang basic aku juga suka makan sushi, jadi ya udah kenapa nggak aku bikin aja iseng di dapur gitu. Padahal memang basic juga nggak bisa masak, nggak tahu Bumbu-bumbu nggak dapur tahu nggak tahu. bumbu-bumbu yang mana bawang merah, bawang putih, yang kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah aku putusin, ya udah aku bikin yang simple yang ada di rumah. Nah waktu itu kebetulan pas di rumah tuh kayak ada beef burger, Iya. terus ada nasi, ada nori. Ya udah aku iseng bikin itu aja, sesimpel itu. Dan beefnya itu ya aku rebus aja karena memang aku nggak tahu Ya, diapain. gimana ya? Iya, terus akhirnya ya udah aku bikin, direbus, terus aku buat, terus aku makan, terus aku cobain, suruh kakakku cobain nih Mbak gitu kan. Terus akhirnya dia coba kan, ih gue nggak suka sushi, dia pikir kan Yang orang mentah ya. dia tahu kan sushi itu kan mentah. Gua bilang, enggak lah, mentah gue juga nggak mau kan, logikanya gitu. Iya, Kalau iya, mentah iya. kan harus diolah pakai chef gitu ya. Terus ya enggak lah, ini matang. Terus akhirnya dicoba, enak juga nih, ya udah jualan aja yuk gitu. Terus ya udah mulai dari situ akhirnya kirim tester deh tuh teman-teman yang kerja kan waktu itu. Nih bawain nih sushi gue kata, terus cobain, kalau emang enak ya nanti gue bikinin lagi gitu. Terus akhirnya alhamdulillah pas habis dikasih tester besoknya pesen. Jadi kan kalau udah pesen kan mau nggak mau dibuatin gitu ya. Jadi dari yang kayak gitu ya udah akhirnya komit deh. Mulai dari situ ya udah mulai mesen. Terus ya udah kenapa nggak coba kita jualin gitu. Terus akhirnya dulu masih BBM ya, foto Ya, BBM 2011 kayak tuh ya. iya, status nulis kayak gitu. Terus di Facebook sendiri aku kasih fotonya itu. Terus ya aku bilang ya open order yang kayak gitu, yang mau sushi boleh order gitu. Nah waktu itu awal mulanya itu cuma ada 5 Yang menu. mesen. Oh, 5 menu. Iya, yang mesen itu masih baru ya, teman-teman yang kenalan aja circle gitu. deket lah ya. Iya, masih yang nodong-nodong, ayo dong beli sushi gue gitu kan. Terus akhirnya kita bikin sendiri dan itu belum punya nama tuh. Belum punya nama. Terus akhirnya pas Oktober 2011 tanggal 10 ya kalau nggak salah, 10 apa 11 gitu, saya juga lupa. 11 ya. Nah 11 Oktober itu kecetus deh tuh. Soalnya kakakku nanya, kita jualan namanya apa gitu kan. Jadi sesimpel itu aja. Terus akhirnya aku bilang, tunggu dulu, gue pikirin dulu. Mikirnya di mana? Aku ya seperti biasa, segudang ilmu itu ada di mana, di toilet. Aku dapet nama Ilham itu bener-bener di toilet. Karena gue pengen punya merek tapi yang nggak susah disebut orang, karena kan aku tahu tuh nama itu doa. Jadi aku nggak mau orang salah nyebut gitu. Jadi akhirnya ya udahlah Sushi Rakyat aja, karena
basicnya harga murah, rasa merakyat, terus mudah diterima sama lidah orang Indonesia gitu. Karena kan semua menu kita mateng. Nah udah mulai dari situ, ya udah namanya sushi rakyat aja. Ya udah kakakku setuju, semuanya setuju. Ya udah. Mbak, tapi 2011 itu kan belum zamannya sushi, Mbak. Iya, bener banget. Itu kalau pas Mbak riset-riset di Indonesia tuh ada apa aja ya 2011 tuh? Mungkin kita boleh nyebut merek. Boleh, boleh. Waktu itu sih kita baru tahu ya Sushi Tei. Oh, sushi Taiwan Iya, ya? baru tahu. Dan aku pernah nyoba. Terus waktu itu juga ada beberapa sushi naga juga ada gitu yang pinggiran jalan gitu ya. Terus akhirnya ya udah kan mereka konsepnya resto nih. Iya benar. Ya, terus kan aku nggak punya duit. Terus akhirnya pokoknya ya nggak ada yang nggak mungkin lah ya. Jadi akhirnya aku nekat dengan modal sisa gajiku. Ya kan dulu kan masih bergaji. Terus akhirnya masih ada sisa-sisa tabungan nih ya. sisa-sisa tabungan akhirnya aku ngeluarin 1.300.000 saat itu untuk Itu pure modal. Modal pertama tuh. Iya, modal pertama. Karena aku ngerasa kan aku nggak perlu butuh panci, penggorengan segala macam Iya, karena semua benar. udah ada di rumah dong. Terus Iya. akhirnya ya udah itu 1,3 pure buat bahan baku. Gitu terus akhirnya aku beli modal 1,3, terus aku catat-catat pembelian, Iya. pengeluaran segala macam. 1 bulan itu alhamdulillah kekumpul jadi 13 juta. Waduh. Jauh banget ya. Iya, makanya yang tadinya ibu aku yang apa sih bisnis gini gitu ya kan. Berarti Ini sempat capek. ada ini ya penolakan kayak Iya, nggak usah lah ngapain pasti. gitu ya. Apalagi ibuku basicnya PNS. Jadi ya tahulah ya kalian semua kalau udah orang tua PNS pasti pengennya ya lo kerja juga sama lah kayak gua paling enggak gitu. Terus akhirnya ngapain lu capek-capek bikin kayak gini gedubrakan terus abis bikin ngirim pula. Dulu kan nggak ada Iya. kurir kan. Jadi aku yang bikin, aku yang nganter, aku yang belanja semuanya sama kakakku gitu kan. Jadi berduaan dia tuh naik motor kemana warawirit. Akhirnya capek banget sih lu ngurusin kayak gitu kan. Sampai pas aku udah kasih tahu nih hasilnya segini, ya udah restu ibu. Jadi yang Iyalah. ya udah mulai sekarang mau nambah modal berapa, malah ditanyain mau nambah modal berapa. Akhirnya nggak usah, doain aja yang penting lancar. Ya udah sampai sekarang di Sushi Rakyat ini ada garansi 100%. Misalnya susinya rusak dan terkonfirm 1 kali 24 jam, maksudnya komplainnya itu menyatakan sushi kita rusak, itu 100% akan kita ganti. Entah itu dia mau uang kembali atau besok dikirim lagi, boleh gitu. Jadi memang kita kasih garansi itu ke customer kami. Mbak Dini ngeliat sendiri nih sebagai owner yang tadinya cuma 5 menu, sekarang udah 10 tahun, sekarang total ada berapa menu, Mbak? Sampai lupa sendiri. Berapa ya? Berapa Mbak No? 30 menu. Itu belum yang sama paket. Jadi kita sistemnya ada yang Gimana tuh? à la carte, maksudnya yang satuan, yang yang isi 2, isi 4 atau isi 8. Tapi kita juga punya menu yang besar gitu, kita kayak menu buat ulang tahun. Jadi bisa ditulis happy birthday atau ucapan-ucapan apalah gitu. Jadi itu mulai dari isi yang 30 sampai 100 piece pun ada. Kaget nggak Mbak ngelihat omset yang tadinya pertama kali 13 juta, sekarang nih paling tinggi berapa Mbak? Paling tinggi setelah pandemi. Iya, kisaran lah ya. Setelah pandemi itu kita bisa 150 juta sebulan. Kaget nggak tuh Mbak? Lebih kaget lagi yang dulu sebelum pandemi. Kita bisa pokoknya setahun itu kita bisa totali kita bisa 1,5 M. Wah, dari modal 1,3 juta. Iya. Tiba-tiba ada 1,5. Iya. Makanya karena waktu itu tuh kita pernah sehari tuh bisa bikin 600 piece sehari. 600 piece? Iya, 600 piece. Sekarang pas pandemi dapat 100 piece aja udah alhamdulillah. Tapi berarti sekarang udah punya karyawan sendiri? Iya, punya karyawan. Oh. Gitu. Enak ya, udah nggak capek-capek lagi ya. Tapi tetap ya kita harus kontrol karena kan kita harus mengondisikan kan yang beda gitu. Quality controlnya quality control harus dijaga sih tetap sih. tetap kakakku sama aku yang jalan.
Mbak. Tapi kan kalau yang aku tahu ya, aku juga kebetulan suka makan sushi nih. Iya. Banyak beberapa tempat sushi nih belum punya sertifikat halal. Karena kan kebentur biasanya tuh yang mentah-mentah, yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Dari Sushi Rakyat sendiri gimana sih untuk sertifikat halal dan lain-lain itu? Iya, alhamdulillah kita tahun ini sertifikat halal kita udah ada. Udah Jadi ada. bisa dibilang bangga juga karena restoran sushi yang ada di Indonesia baru ada 4. Ada 4, baru Ada 4. Iya, ada 4 dan itu termasuk Sushi Rakyat. Wow, Gitu. keren banget. Gitu. Jadi memang kita dari dulu tuh pengen banget punya sertifikat halal karena Iya, ya itu benar-benar. gitu karena dan ternyata di banyak restoran besar pun belum memiliki sertifikat halal. Jadi ya kita bisa dibilang bangga juga udah Iyalah, punya pastilah. sertifikat halal di antara restoran-restoran besar Besar, lainnya gitu. Plan kedepannya dari Sushi Rakyat, akankah membuka cabang atau franchise biasanya kan gitu-gitu? Iya. Nah, ini baru di sini juga aku infoin ya. Alhamdulillah tahun ini kita mau ekspansi. Jadi maksudnya kita Yes. mau banyak customer kita kan buka di sini dong biar ongkirnya murah Murah. gitu ya. Terus, alhamdulillah tahun ini bisa kita akan realisasikan cabang pertama kita akan buka di Bekasi. Next cabang kita akan di Depok. Terus mungkin yang ketiga kita akan ada di pusat kota Jakarta Pusat gitu. Keren banget. Iya, doain aja ya, Iya, semoga Sushi Rakyat ya. lancar dan kita dan itu kita juga sistemnya masih cloud kitchen sih. Jadi ada beberapa yang bisa dine in dan ada yang khusus memang hanya online aja gitu. Karena kan kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan gitu. Iya, benar. Jadi kita memang kayak dan sistem saat ini kayaknya juga lebih baik online Iya. gitu. Karena lebih mudah juga ya orangnya. Iya, Ya. heeh. Bawa produknya nggak nih? Bawa susinya, aku mau nyobain dong Mbak. Nah kebetulan banget hari ini aku bawa Bawa. khusus Mas Riza dan Sobat Tangerang yang pengen tahu kayak apa bentukan sushi Oke, rakyat. boleh dong. Mana nih? Ayo dong. Waduh. Sop. Ini sop. Kelihatan nggak detailnya situ? Ini ada berapa piece sih Mbak? Ada 8 kali 5 Hmm, jadi 40-an. Ya, 40 piece. 40 piece. Iya, Ini banyak banget. gitu. Ini berapa Mbak kalau yang 40 piece ini nih? Itu 250. 250 udah dapat 40. Iya, udah semua dan itu kita udah lengkap sama bumbu-bumbunya, sama sumpit-sumpitnya jadi tinggal makan. Oke. Gitu. Aku cobain Mbak ya. Iya, boleh-boleh, silakan. Waduh. Nih buka masker dulu ya karena mau makan nih. Kalau kata orang itu makan sushi itu harus langsung satu ini ya Mbak ya? Iya. Jangan digigit-gigit, Nggak boleh setengah-setengah. bukan makan Oke. roti. Aku mau cobain ya Mbak ya. Silakan. Hmm. Enak banget. Alhamdulillah. Aku biasa makan di mall-mall. Ini kayaknya nggak kalah enaknya nih. Iya. Alhamdulillah. Ini bener Mbak, enak Mbak. Iya. Mbak kalau misalnya buka dekat rumah aku makan mulu dah. Iya. Ya, Kalau mudah-mudahan misalnya nanti- kan tadi Mbak Dini bilang mau buka di Bekasi, Iya. di Jakarta sama di Depok. Kebetulan aku kan rumah di Pamulang nih. Kalau mau Mbak, Iya. nanti kita obrolin ya Mbak ya. Iya. Setelah ini Mbak ya. Boleh. Ini Sushi Rakyat sih recommended banget sih buat kalian semua yang pengen nyobain. Mbak Dini mungkin Mbak promoin Mbak biar Sobat Tangerang nih bisa nyobain kayak aku tadi nih. Iya. Buat Sobat Tangerang yang mau cobain Sushi Rakyat, langsung kepoin aja Instagram Sushi Rakyat di susirakyat_. Di sana banyak info-info untuk order di mananya. Oke, makasih Oh, banyak ya, Mbak Dini sama-sama, atas Mas waktunya. Riza, ya. Good luck nih, semoga Sushi Rakyat dari Tangerang nih bisa kemana-mana nih, bisa ke Amin. Bekasi kan, udah Amin. plannya Bekasi, Depok, ke Jakarta. Jangan cuma berhenti di situ aja. Iya. Semoga bawa nama Tangerang juga keluar Indonesia, keluar Pulau Jawa, keluar Amin, Indonesia amin, ya. Amin. Makasih banyak pokoknya Mbak Dini. Sama-sama Mas Riza. Makasih juga buat Sobat Tangerang yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Gua Riza Prastia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Ya.